Pemirsa, perilaku lucu ditunjukkan seorang pria dari negara jiran Malaysia yang diunggah di akun TikTok. Jika biasanya toga wisuda akan disimpan setelah dikenakan usai wisuda sarjana berlangsung, tapi tidak demikian dengan pria yang satu ini. Ya, seperti tidak rela, toga wisuda hanya dipakai 1 hari saja. Pemuda itu lantas menggunakan toga wisudanya setiap hari saat aktivitas kesehariannya. Dalam video berdurasi 35 detik yang beredar yang diunggah akun TikTok @Nika_Mirul_Syakir, pemuda itu tampak begitu bangga dengan baju kebesaran yang ia kenakan saat wisuda. Pemuda itu kembali mengenakan untuk aktivitasnya sehari-hari. Sambil mengenakan toga tersebut, pria itu mengerjakan berbagai pekerjaan rumah, seperti menjemur pakaian, mencuci piring, dan bahkan menggunakan untuk mencuci motor. Tak hanya itu, ia juga mengenakan toga kebesarannya saat memberi makan kucing kesayangannya. Sementara itu, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah menjadi bahan perbincangan publik. Hal itu terkait ketidakhadiran YouTuber yang akrab disapa Ricis itu saat sang suami Teuku Ryan melangsungkan wisuda S2-nya di salah satu universitas di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan belum lama ini. Padahal saat Ryan melangsungkan sidang tesis pada Juni 2023 lalu, Ricis tampak hadir bersama Moana, putri sematawayangnya untuk memberikan semangat kepada suaminya itu. Lantas apa tanggapan Ryan atas ketidakhadiran istri tercintanya di hari yang bersejarah bagi dirinya itu? Yang pada wisuda kali ini hanya ditemani oleh ibu kandungnya, ibu mertua, serta Moana dan keluarga lainnya. Alhamdulillah hari ini saya baru selesai wisuda S2 dan di sini juga semua berkumpul keluarga semuanya dan alhamdulillah semuanya lancar. Oke, hari ini yang hadir alhamdulillah ada ibu mertua saya, Ibu Yunifa, ibunya Ricis, ada ayah dan nyanyi dari Aceh, ada Moana juga dan serta keluarga lainnya. Insya Allah setelah ini kita berkumpul dan makan bersama. Video call mungkin setelah ini ya karena kan Bu Ricis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja jadi ya kita via telepon. Ketidakhadiran YouTuber adik Oki Setiana Dewi itu sangat disayangkan banyak pihak karena Ricis tidak mau menyempatkan waktu untuk sang suami di hari pentingnya itu. Pasalnya Ricis juga mengantar Ryan mendaftar S2 sebelum keduanya menikah. Spekulasi pun bermunculan terkait kondisi rumah tangga Ricis dan Ryan yang dikabarkan tengah bermasalah. Ricis disebut-sebut sedang memiliki kontrak kerja di luar kota sehingga tak bisa menghadiri acara penting dalam hidup Ryan tersebut. Sikap Ricis tersebut mengundang komentar beragam dari sejumlah netizen. Saya nggak tahu ya kata Kak Iva, manajernya Ricis, mungkin pertengahan bulan 12 atau di awal bulan 12. Jadi saya udah tanyain gitu. Ketidakhadiran istrinya itu tentu saja membuat Ryan sedih karena Ricis lebih mementingkan pekerjaan ketimbang wisuda dirinya. Lantas sudahkah Ryan mendapat hadiah spesial dari Ricis terkait kelulusan wisuda S2-nya dengan predikat memuaskan itu? Sampai saat ini belum menerima apa-apa ya, karena wisudanya baru hari ini gitu. Sedih nggak sedih, yang pasti sedih lah pasti, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Sementara itu, artis Sahrul Gunawan juga tengah berbahagia. Setelah melalui proses yang panjang, aktor era 2000-an itu baru saja menyelesaikan sidang tesis pada bulan April lalu dengan menempuh pendidikan magisternya. Suami Dina Mutiara itu kemudian mengikuti proses wisuda sarjana S2 Selasa kemarin. Wakil Bupati Bandung itu resmi bergelar Magister Ilmu Tafsir Al-Quran dari salah satu universitas Islam di Bandung. Sahrul resmi menyandang gelar S2-nya di usianya yang ke-47 tahun. Setelah setahun tertunda, bisa diwisuda juga di program Pasca Sarjana. Happy akhirnya launching juga ya wisudanya. Dari subuh udah excited, dari tengah malam tuh nanti besok bisa bangun apa enggak ya, kan kita dari Bandung. Jadi prepare-nya dari setengah 4 subuh. Jujur nggak kebayang sih, nggak kebayang. Gue tuh dulu kayak ya main-main aja gitu ya. Nyelesain S1 aja kan karena mama ya. Karena mama sempat kecewa, aku udah lebih dari 5 tahun, kenapa nggak lulus-lulus, nggak fokus, akhirnya bisa lulus 6 tahun, ya cukup lama, karena kan aku cuti setahunan, jadi aku persembahkan kepada ibu, dulu kan masih ada mama. Nah setelahnya
jadi kayak ngalir aja sih. Jadi emang Allah tuh baik ya, kita tuh diingetin dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah temen yang mengingatkan juga kan. Ya alhamdulillah sekarang bisa wisuda dan dapat support. Kebahagiaan mantan pesinetron itu semakin bertambah dengan kehadiran istri tercintanya, Dina Mutiara, yang ikut mendampingi suaminya mengikuti wisuda S2. Dengan mengenakan kebaya merah marun lengkap dengan hijabnya, ia tampak bahagia menemani sang suami menyandang predikat magister. Sahrul menceritakan bagaimana perjuangan dirinya bisa sampai meraih gelar magister tersebut yang begitu panjang. Dari awal dirinya masuk kuliah saat pandemi COVID terjadi, sampai kuliah pun cuma sampai wisuda melalui online. Ya ada haru juga, sedih gitu ya. Karena di awal-awal COVID ini kan saya kuliahnya semester 1 masih full kelas. Itu pasti akhir-akhir di semester 1 tuh udah mulai COVID tuh masih Bangkok gitu. Kayaknya nggak mau sampai Indonesia. Semester 2 malah nggak pernah ketemu. Sampai dengan lulus itu akhirnya cuma online terus. Doanya saja mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Karena memang sebetulnya saya ngambil ini program tafsir Quran karena saya melihat saya sebagai orang yang awam, saya ingin mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah Pak Nasaruddin Umar itu memberikan kesempatan karena ya dakwah itu harus dari background macam-macam termasuk entertain. Jadi saya cukup diminta buat baca Quran. Oh ya sudah masuk. Jadi nggak harus, kan kalau di PTIQ kan agak ketat ya. Tapi kenangan yang saya nggak lupa, alhamdulillahnya masih bisa dapat kelas itu semester 1. Karena saya nggak bisa Arab gundul. Terus kemudian akhirnya saya putuskan kayaknya saya mendingan tafsir Quran deh. Kalau ulumul Quran kan lebih spesifik di Qurannya. Kalau saya mungkin kalau tafsir kan unlimited perception ya. Jadi saya ngambil yang itu aja deh yang lebih mudah bagi saya. Usai meraih S2 Magister Agama, Syahrul mengaku mendapat banyak tawaran untuk menjadikan dirinya khotib Jumat. Namun tawaran yang datang padanya itu tidak serta-merta ia terima begitu saja, lantaran beban berat yang harus ia sandang dengan profesi barunya itu. Umpet-umpetin tapi ada yang tahu juga. Nah masalahnya, aku disuruh jadi khotib Jumat. Akhirnya, waduh ini nggak bisa nih, gue harus belajar nih gitu ya. Karena kan beda public speaking saat kita biasa dengan khotib itu gimana sih, adabnya bagaimana. Akhirnya aku belajar juga, pernah sekali, tapi akhirnya aku izin, ada yang lebih ilmunya lebih tinggi dari saya lebih baik nggak apa-apa, saya mau izin boleh, imam juga nggak apa-apa, asal jangan khotib. Saya bilang gitu, karena beban buat saya gitu. Soalnya tuh cita-citanya pengennya pas nikah S2-nya lulus gitu kan ya. Oh iya, jadi sebetulnya kan aku baru lulus April, terus kita tanggal 6 tuh nikah kan. Kalau di Indo kan udah MSI, MCAS ya, MMCAS. Terus aku bilang, ini gimana ya, kan belum wisuda. Kata dosen aku, bisa kan ini ada suratnya, jadi udah lulus. Jadi bisa ditulis, oh jadi bisa. Gak malu-malu amat gitu jadinya. Jadi ada SE, MAG juga gitu. Cuma di undangan aja, aku nggak sampaikan ke protokol apa. Nggak mau. Takutnya gini loh, orang tuh kan Berat ya. menyamakan dengan status pendidikan. Jadi sebetulnya aku tidak ingin juga dibilang ustadz atau ingin jadi penceramah atau ahli agama gitu, karena aku merasa standar-standar aja semua, karena aku hanya ingin mempelajari aja. Lantas bagaimana soal momongan? Awalnya aku ngoyo. Sempat ke rumah sakit, program dan lain sebagainya. Sekarang kita lebih santai aja lah. Akhirnya aku pikir gini, oh iya sekarang kan tinggal ngegedein aja ya. Sedikasihnya sama Allah. Iya, sedikasihnya aja lah gitu. Kalaupun misalnya enggak ya, tahun depan kita punya anak udah lulus SMA dua-duanya, masuk kuliah. Terus si kecil juga masih panjang perjalanannya. Ya tinggal bagaimana perhatian kita aja ke anak-anak. Ya pengennya sih ada satu lagi, tapi nggak ngoyo banget.